Shalom Bapak Ibu Oma Oba, apa kabarnya? Semoga selalu sehat dan sukacita senantiasa. Bersyukur kepada Tuhan bahwa atas perkenannya, maka kita masih diberi kesempatan dipersatukan melalui ibadah secara online. Bersyukur kepada Tuhan bahwa di tengah pandemi COVID-19, kita masih diberikan badan yang sehat, keluarga kita juga sehat, kita masih bisa makan 3 kali sehari, anak-anak kita juga masih mempunyai pekerjaan. Semua ini patut kita syukuri karena kita masih boleh merasakan kebaikan Tuhan. Mari Bapak Ibu kita angkat pujian dari PPUL nomor 270, Rejoice in the Lord Always. Rejoice in the Lord always, and again I say rejoice. Rejoice in the Lord always, and again I say rejoice. Rejoice, rejoice, and again I say rejoice. Rejoice, rejoice, and again I say memuji Tuhan selalu, mari kita puji Dia. Memuji Tuhan selalu, mari kita puji Dia. Puji, puji, mari kita puji Dia. Puji, puji, mari kita puji Dia. Bapak, Ibu, Oma, Opa, marilah kita bersatu di dalam doa. Bapa di dalam surga, puji syukur kepadamu untuk kasih setia dan kebaikan-Mu yang boleh kami terima dan rasakan hari lepas hari sampai hari ini. Terima kasih atas berkat-berkat-Mu yang Kau limpahkan dalam kehidupan kami. Ampuni kami yang terkadang masih suka mengeluh, bersungut-sungut, bahkan tidak pernah mengucap syukur. Saat ini kami bersama-sama bersekutu untuk beribadah di tempat kami masing-masing. Meskipun secara online, kami percaya Tuhan hadir dan kami mohon pimpinan-Mu agar ibadah ini berjalan lancar dan puji-pujian serta firman yang boleh kami dengar akan semakin menguatkan iman kami. Bapa, tolong berkati semua yang terlibat dalam pelayanan di pagi hari ini. Kiranya semua hanya untuk kemuliaan Tuhan saja. Bapa, kami terus memohon perlindungan dan penyertaan-Mu, terutama di masa pandemi COVID-19 ini. Biarlah Engkau menjadi satu-satunya sumber pengharapan kami di dalam menjalani kehidupan sesulit apapun. Karena kami yakin dan percaya, tangan Tuhan akan selalu menopang kami. Terima kasih Bapa, hanya di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak, Ibu, Oma, Opa, tema persekutuan hari ini, lansia dan keluarga yang selalu bersyukur. Diambil dari Filipi 4 ayat 1-9. Bagi setiap orang yang percaya dan beriman kepada Tuhan, setiap hari adalah hari yang baik. Setiap saat adalah saat yang indah. Namun, jika kita tidak pernah bersyukur, semua yang baik dan indah akan menjadi jelek dan menyakitkan. Seseorang bahagia bukan karena dia memiliki segalanya, tapi karena ia selalu bersyukur dan tidak membandingkan apa yang ia miliki dengan milik orang lain. Jangan menunggu kebahagiaan baru bersyukur, tapi bersyukurlah, maka kebahagiaan pun akan datang. Hidup tidak selalu sempurna.
Yang terjadi tidak selalu yang kita suka, tapi kita bisa selalu bahagia dengan mensyukuri yang ada. Di masa pandemi COVID-19 ini, hampir boleh dikatakan bahwa semua karyawan bekerja di rumah. Anak-anak sekolah juga belajar di rumah melalui daring. Ini patut kita syukuri karena Bapak, Ibu, Oma, Opa punya banyak waktu untuk berkumpul anak, mantu, cucu. Lebih banyak waktu untuk menjalin tali kasih dan menciptakan suasana damai sejahtera dalam keluarga. Menjadi panutan bagi keluarga agar mereka dapat melihat cinta kasih Kristus melalui tindakan Bapak Ibu yang selalu bersuka cita dan mengucap syukur. Baiklah, mari kita angkat pujian dari lagu dari PPUL nomor 189, Ku bersyukur padamu, O Yesusku. Syukur sebab kasih setiamu padaku. Biar bumi pun bergoyang dan langit pun bergoncang, bukan tetap setia, pegang teguh janjimu Tuhanku. Biar gunung pun beranjak dan badai pun Bapak, Ibu, Oma, Opa, marilah kita bersama-sama menonton tayangan video ini. Judulnya adalah Jadilah Selalu Orang yang Bersyukur.
Bapak, Ibu, Oma, Opa, kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Bapak Pendeta Gatot Pujo Tamtama. Marilah kita mempersiapkan hati kita dan kita angkat pujian dari PPUL nomor 247 bait 1 dan 2. Nyanyikan lagi bagiku. Saudara-saudara, marilah kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kami bersyukur atas kasih setiamu yang tidak berkesudahan. Kami bersyukur atas penyertaanmu yang terjadi atas kehidupan kami, baik suka maupun duka. Kami bersyukur atas firman-Mu yang dinyatakan kepada kami, termasuk dalam acara persekutuan lansia pada saat ini. Tolonglah kami semua ya Roh Kudus, agar kami mampu menjadi pendengar dan pelaku firman yang setia. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Pembacaan Alkitab diambil dari surat Filipi pasal 4 ayat pertama sampai dengan ayat 9. Karena itu, saudara-saudara yang kukasihi dan yang kurindukan, sukacitaku dan mahkotaku, berdirilah juga dengan teguh dalam Tuhan, hai saudara-saudaraku yang kekasih. Euodia kunasihati dan Sinteke kunasihati, supaya sehati sepikir dalam Tuhan. Bahkan kuminta kepadamu juga Sunsugos, temanku yang setia, tolonglah mereka, karena mereka telah berjuang dengan aku dalam pekabaran Injil, bersama-sama dengan Clemens dan kawan-kawanku sekerja yang lain, yang nama-namanya tercantum dalam kitab kehidupan.
Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Tuhan sudah dekat. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Dan apa yang telah kamu pelajari, dan apa yang telah kamu terima, dan apa yang telah kamu dengar, dan apa yang telah kamu lihat padaku, lakukanlah itu. Maka Allah sumber damai sejahtera akan menyertai kamu. Demikianlah firman Tuhan bagi kita sekalian. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, saya mengajak Anda untuk menggenggam pada setiap hitungan ganjil dan membuka telapak tangan setiap hitungan genap. Bisa menggunakan tangan kanan, bisa menggunakan tangan kiri. Boleh juga menggunakan kedua tangan. Siap? Mari kita lakukan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Terima kasih atas partisipasi saudara sekalian. Di dalam kehidupan ini, kita sekalian perlu menggenggam dan melepaskan genggaman. Kita perlu memperoleh dan berbagi. Kita menerima dan memberi. Itulah kehidupan yang sehat. Tidak ada satu orang pun yang terus-menerus menerima, tidak pernah memberi. Tidak ada satu manusia pun yang terus-menerus memberi, tidak pernah menerima. Manusia yang masih dalam tahap pertumbuhan sebagai bayi, memang ia jauh lebih banyak untuk menerima kasih sayang, menerima belayan, menerima ciuman, menerima dekapan, menerima ditimang-timang, menerima asupan ASI, menerima perhatian, menerima perlindungan, dan menerima berbagai hal yang dibutuhkan untuk pertumbuhan dan perkembangannya. Seorang bayi perlu dikasihi. Seorang bayi perlu dilimpahi kasih sayang. Sehingga
ketika ia tumbuh berkembang makin dewasa, ia pun belajar untuk mengasihi. Tidak melulu menerima, tetapi ia belajar untuk memberi. Salah satu pelajaran yang diberikan oleh orang tua kepada anak kecil yaitu berterima kasih. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, jika kita memperhatikan Alkitab dari kitab Kejadian sampai kitab Wahyu, maka kata syukur seringkali diformulasikan dengan bentuk ajaan, dorongan, bahkan perintah. Bersyukurlah, mengucap syukurlah, nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Hal tersebut menegaskan bahwa manusia itu suka menerima, tetapi sulit untuk memberi, termasuk memberikan terima kasih, menyampaikan ucapan syukur. Manusia gampang menerima, tetapi sulit untuk bersyukur. Saudara-saudara, dunia ini mengajarkan untuk memberi supaya kita menerima. Namun firman Tuhan mengajarkan kepada kita untuk memberi karena kita sudah menerima. Hal itu jugalah yang diungkapkan oleh Rasul Paulus kepada jemaat di kota Filipi. Rasul Paulus pada saat itu sedang berada dalam penjara. Rasul Paulus di penjara bukan karena ia mencuri atau membunuh atau melakukan tindak kejahatan lainnya. Ia dipenjara karena memberitakan Injil. Namun ternyata penjara tidak bisa menghentikan pemberitaan Injil yang dilakukan oleh Rasul Paulus. Walaupun Rasul Paulus di penjara, ia tetap memberitakan Injil kepada jemaat-jemaat Tuhan melalui surat-suratnya, termasuk surat kepada jemaat Filipi. Surat Filipi merupakan salah satu surat yang ditulis oleh Rasul Paulus dari dalam penjara. Tetapi isinya sungguh khas, unik. Rasul Paulus yang sedang berada dalam penjara itu berulang-ulang mengungkapkan bersukacitalah. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Sukacita itu terjadi karena damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Sukacita itu terjadi karena Allah sumber damai sejahtera menyertai
kamu. Saudara-saudara, penjara memang membuat aktivitas Rasul Paulus menjadi sangat terbatas. Di penjara memang tidak enak, tetapi di dalam penjara Rasul Paulus tetap bersyukur. Ia mengajak jemaat Filipi untuk bersyukur. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Filipi 4 ayat 6. Saudara-saudara, berapakah berkat Tuhan yang diberikan kepada kita sekalian? Refren Kidung Jemaat 349 menyatakan, berkat Tuhan mari hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Ternyata betapa sangat amat banyak banget yang diberikan oleh Allah kepada kita sekalian. Hal-hal yang kita peroleh bukan karena kita telah membayar ongkosnya. Hal-hal yang kita dapat bukan karena kita memang pantas untuk mendapatkannya. Itulah yang dinamakan anugerah dari Tuhan. Anugerah dari Tuhan bisa berupa kebaikan alam semesta di sekitar kita yang diciptakan oleh Tuhan dengan kualitas sungguh amat baik. Mari kita tarik nafas, hembuskan. Tarik nafas lagi, hembuskan. Udara yang gratis, sehingga kita dapat bernafas, merupakan anugerah dari Tuhan dalam bentuk kebaikan alam semesta. Bukankah kita ini jarang bersyukur atas udara yang diberikan Tuhan kepada kita? Anugerah dari Tuhan itu bisa berupa ketersediaan kesempatan. Saudara-saudara, angka kematian bayi di Indonesia masih relatif tinggi. Itu berarti tidak setiap bayi yang dilahirkan bisa mencapai usia lanjut. Menjadi lansia merupakan anugerah Tuhan bagi saudara sekalian. Panca indera kita, penglihatan, pendengaran, penciuman, pengecapan, dan peraba kulit, pada umumnya masih berfungsi sampai dengan saat ini. Memang ada beberapa warga usia lanjut yang fungsi panca inderanya mulai menurun. Tetapi toh tidak perlu ganti onderdil panca indera. Itu merupakan kesempatan yang Tuhan berikan kepada kita. Anugerah dari Tuhan
bisa juga berupa kebaikan dari sesama, baik itu dari anggota keluarga kita, dari orang yang kita kenal, maupun kadang-kadang justru dari orang yang tidak kita kenal. Tuhan menyatakan kebaikannya kepada kita. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, tema acara persekutuan lansia GKI Kelapa Cengkir pada saat ini yaitu lansia dan keluarga yang selalu bersyukur. Ketika kita jatuh, maka kita berseru, aduh, bukan berseru syukur kepada Allah. Itu manusiawi. Ketika kita mendengar kabar bahwa anggota keluarga kita atau rekan kita meninggal dunia, maka kita ikut serta sedih, bukan berseru syukur kepada Allah. Itu manusiawi. Lansia yang bersyukur, anggota keluarga yang bersyukur, bukan karena ada yang sakit, bukan karena ada yang meninggal dunia, bukan karena ada yang jatuh, tetapi dasar kita untuk bersyukur yaitu damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Landasan kita untuk selalu bersyukur, baik sebagai lansia maupun sebagai anggota keluarga, adalah Allah sumber damai sejahtera senantiasa menyertai kita. Kita memberi ucapan syukur bukan supaya kita menerima berkat Tuhan, tetapi karena kita sudah menerima berkat dari Allah. Kita bersyukur karena Allah senantiasa menyertai kita. Amin. Marilah kita berdoa. Allah yang Maha Kasih, yang kami kenal sebagai Bapa di dalam Tuhan Yesus Kristus melalui pertolongan Roh Kudus, kami bersyukur untuk situasi dan kondisi Indonesia yang membaik terkait dengan pandemi COVID-19. Mampukanlah kami semua untuk tetap memperhatikan dan melaksanakan protokol kesehatan, sehingga kondisi yang baik ini tetap baik, bahkan semakin baik. Sebagai bagian dari gereja Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur atas penyertaan-Mu kepada gereja-Mu dimanapun Tuhan mengutus, termasuk di jemaat GKI Kelapa Cengkir, Jakarta. Mampukanlah gereja-Mu untuk tetap setia menjadi garam dan terang dunia, semakin berkualitas dalam persekutuan, kesaksian dan pelayanan, semakin mengasihi Tuhan dan sesama. Kami berdoa bagi setiap kaum usia lanjut.
Kami percaya Tuhan sekali-kali tidak pernah meninggalkan dan membiarkan para lansia dalam menghadapi setiap persoalan, baik yang berat maupun persoalan yang ringan, baik berkaitan dengan kesehatan, berkaitan dengan perekonomian, berkaitan dengan relasi antar keluarga, dan rupa-rupa persoalan lainnya. Mampukanlah seluruh kaum usia lanjut dan juga setiap keluarga untuk selalu bersyukur apapun yang terjadi. Kami bersyukur karena Tuhan setia menyertai kami. Kami berdoa, kami bersyukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Terima kasih Bapak Pendeta Gatot untuk firman yang telah disampaikan kepada kami. Marilah Bapak Ibu Oma Opa, kita akan mempersiapkan persembahan kita sebagai ucapan syukur kita kepada Allah. Ada beberapa cara untuk menyampaikan persembahan. Yang pertama, seperti biasa, persembahan kita masukkan ke dalam amplop dan kita tulis tanggal hari ini, yaitu 19 Oktober 2021. Dan nanti akan kita bawa ke gedung gereja apabila ibadah persekutuan usia lanjut telah dibuka kembali. Cara yang kedua adalah dengan cara mentransfer ke rekening Majelis GKI Kelapa Cengkir. Dan cara yang ketiga adalah dengan scan QRIS GKI Kelapa Cengkir. Untuk mengiringi persembahan ini, kita akan nyanyikan lagu dari PPUL nomor 313, bait pertama dan 3, Syukur Padamu ya Allah. Syukur padamu ya Allah atas segala rahmat-Mu. Syukur atas kecukupan dari kasih-Mu penuh. Syukur atas pekerjaan walau tubuh pun lemah. Syukur atas kasih sayang dari sanak dan teman. Syukur atas keluarga penuh kasih yang mesra. Syukur atas perhimpunan yang memberi sejahtera. Syukur atas kekuatan kala duka dan kesal. Syukur atas pengharapan titipan selamanya. Bapak, Ibu, Oma, Opa, marilah kita berdiri dan kita masuk dalam doa. Bapa yang di surga, kembali kami datang kepadamu. Terima kasih bahwa Engkau telah menjaga, menyertai, dan memelihara hidup kami sampai saat ini. Dan kami yakin dan percaya Engkau juga akan bersama-sama dengan kami di hari-hari yang mendatang. Saat ini kami mempersembahkan sebagian dari berkat yang sudah kami terima. Kiranya Tuhan menguduskan persembahan ini dan boleh dipakai untuk orang-orang yang membutuhkannya. Terima kasih Bapa, hanya di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, Oma, Opa, ibadah persekutuan hari ini akan segera berakhir.
Dan kita akan berjumpa kembali dalam persekutuan usia lanjut yang akan datang, yaitu tanggal 2 November 2021. Semoga Bapak, Ibu, Oma, Opa selalu sehat, tetap bersemangat, dan bersukacita serta senantiasa mengucap syukur. Kita akan menutup ibadah persekutuan ini dengan lagu dari PPUL 47, Bersyukur Senantiasa. Kita ulangi 2 kali, dan setelah itu Bapak Pendeta Katot akan menyampaikan doa berkat, dan selanjutnya akan ditutup dengan lagu Bapa Terima Kasih. Bersyukur senantiasa karena kasih-Mu Tuhan, Kau berikan kami hidup bahagia. Damai sejahtera Kau tinggalkan bagi kami yang percaya, oh Yesus penebus dunia. Sorak-sorak ku memuji nama-Mu, sukacita memenuhi hatiku. Engkaulah tumpuan keselamatanku, penolong dan perisai hidupku. Bersyukur senantiasa karena kasih-Mu Tuhan, Kau berikan kami hidup bahagia. Damai sejahtera Kau tinggalkan bagi kami yang percaya, oh Yesus penebus dunia. Sorak-sorak ku memuji nama-Mu, sukacita memenuhi hatiku. Engkaulah tumpuan keselamatanku, penolong dan perisai hidupku. Saudara-saudara, jadilah saksi-saksi Kristus yang senantiasa bersyukur dalam kehidupan ini. Terimalah berkat Tuhan. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Amin.